Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliana Bella Putri. Di sini saya akan membuat video mengenai konsep kependudukan di Indonesia untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Kesehatan Perempuan dan KB yang dibimbing oleh Bu Rosmalia Kamil. Judul dari slide saya adalah konsep kependudukan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kependudukan di Indonesia. Yang pertama adalah pengertian penduduk. Penduduk adalah semua orang yang mendiami suatu daerah dalam suatu waktu tertentu. Yang kedua adalah menurut sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Yang selanjutnya ada demografi di Indonesia. Jumlah penduduk di Indonesia adalah 224 juta jiwa. Negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Lalu di Pulau Jawa adalah satu daerah terpadat di dunia. Selanjutnya ada dinamika kependudukan. Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan atau manusia. Meliputi di dalamnya ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Selanjutnya, perubahan kependudukan dan faktor yang mempengaruhinya dibahas dalam dinamika kependudukan atau population dynamic. Selanjutnya ada pertumbuhan penduduk yang artinya adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu yang dikaitkan dengan tingkat kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi. Ada pula tentang dinamika kependudukan yang artinya adalah perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada parameter. Parameter sendiri memiliki arti adalah sebuah ukuran, satuan, atau penilaian kuantitatif. Yang pertama adalah angka absolut. Yang contohnya adalah jumlah penduduk di Indonesia menurut hasil pencatatan sensus 1990 adalah 170.000 juta 321.641 orang. Yang kedua ada angka relatif. Yang contohnya adalah tingkat kelahiran kasar pada tahun 1985 adalah 29,5 per 1000. Selanjutnya ada faktor demokratik yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk atau growth rate yang ditentukan oleh yang pertama tingkat kelahiran dan yang kedua adalah tingkat kematian yang dipengaruhi juga oleh tingkat kelahiran kasar atau CBR dan tingkat kematian kasar adalah CDR yang mempengaruhi jumlah kelahiran kehidupan, kematian, jumlah kelahiran hidup dan kematian per 1000 penduduk per tahun yang memiliki kemungkinan yang pertama, tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian tinggi. Yang kedua, tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian rendah. Yang ketiga, tingkat kelahiran rendah dan tingkat kematian rendah. Yang keempat, tingkat kematian rendah dan tingkat kematian tinggi. Selanjutnya, ada tingkat kelahiran. Tingkat kelahiran atau growth birth rate adalah suatu populasi yang adalah jumlah kelahiran per 1000 orang tiap tahun yang secara matematika dapat dihitung dengan rumus CBR sama dengan jumlah kelahiran dalam tahun tertentu dikali 1000 dibagi jumlah penduduk saat perhitungan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran. Yang pertama, struktur usia, jenis kelamin yang ada. Lalu ada kepercayaan sosial dan religius, terutama berhubungan dengan kontrasepsi. Lalu selanjutnya tidak buta aksara pada wanita dan kemakmuran secara ekonomi. Selanjutnya ada mortalitas atau kematian. Mortalitas atau kematian merupakan salah satu dari 3 komponen demografi selain fertilitas dan migrasi yang dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi umur penduduk. Organisasi WHO mendefinisikan kematian sebagai suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Ada selanjutnya indikator mortalitas. Yang pertama, angka kematian kasar atau AKK atau crude death rate dan yang kedua, angka kematian bayi atau AKB. Yang ketiga ada angka kematian balita 0 sampai 5 tahun. Yang keempat ada angka kematian anak umur 1 sampai 5 tahun. Yang kelima ada angka kematian ibu atau AKI. Yang keenam ada angka harapan hidup atau life expectancy. Selanjutnya ada angka kematian kasar.
Angka kematian kasar adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun tertentu di suatu wilayah tertentu. Lalu, angka ini disebut kasar sebab belum memperhitungkan umur penduduk. Penduduk tua mempunyai risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang masih muda. AKK merupakan indikator yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk. Jika dikurangkan angka kelahiran kasar, akan menjadi dasar perhitungan pertambahan penduduk alamiah, atau dirumuskan dengan CDR sama dengan jumlah kematian pada tahun tertentu dikali 1.000 per jumlah penduduk. Lalu selanjutnya ada transisi demografik. Di masyarakat tradisional, angka kematian tinggi diimbangi dengan kematian tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk tetap naik sedikit. Ini pada tahapan yang pertama. Lalu dengan perbaikan kesehatan dan lain-lain di tingkat kematian turun, sedangkan tingkat kelahiran tetap tinggi, sehingga laju penduduk meningkat. Ini pada tahapan yang kedua. Kemudian terjadi migrasi, usia kawin meningkat, pelayanan, dan pemakaian kontrasepsi meluas, tingkat kematian rendah diimbangi dengan tingkat kelahiran rendah, sehingga laju pertumbuhan penduduk turun. Yang ini adalah tahap yang ketiga. Maka, sebagian besar negara berkembang berada dalam tahapan yang kedua, sedangkan negara maju sudah selesai dengan tahapan 2 dan sudah berada dalam tahapan yang ketiga. Selanjutnya, ada masalah kependudukan dunia. Tahun 1650 ada 500 juta orang di dunia. Tahun 1830 meningkat menjadi 1 miliar orang. Lalu pada tahun berikutnya di tahun 1930 ada 200 miliar orang. Pada tahun 1975 ada 4 miliar orang. Pada saat UNFPA tahun 1989 5,2 miliar dan setiap tahunnya meningkat lebih dari 90 juta jiwa. Pada tahun 2025 diperkirakan bertambah menjadi 8,5 miliar, sedangkan seabad dari sekarang diperkirakan pertumbuhan penduduk berhenti pada 10 miliar. Sebagian penduduk tinggal di negara berkembang karena pertumbuhan penduduk di negara maju sudah terkendali. Maka akibatnya belum dapat menikmati kehidupan yang layak, menderita kekurangan makan dan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, pendidikan rendah, serta kekurangan lapangan pekerjaan. Lalu ada program penduduk dilakukan untuk yang pertama mengurangi beban kemiskinan, yang kedua mengurangi kebodohan, yang ketiga mengurangi keterbelakangan akibat tekanan penduduk melalui dukungan program pembangunan lainnya, yang ditandatanganinya Deklarasi Kependudukan Dunia tahun 1967. Untuk kelahiran dan kematian, yaitu total fertility rate. Lalu ada infant mortality rate, selisih TFR dan IMR atau angka pertumbuhan alami, growth rate of natural increase yang sama dengan indikator pertumbuhan penduduk. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.